Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Materi kita kali ini adalah adaptasi psikologi masa nifas. Ya, untuk adaptasi psikologi masa nifas ini sudah dimulai sejak hamil. Kenapa saya katakan sejak hamil? Karena memang masa nifas ini juga merupakan masa baru yang dialami oleh seorang wanita. Jadi pada saat hamil pun perubahan psikologis ini juga sudah dimulai. Dari sebelum hamil, kemudian menjadi hamil, ada sesuatu yang baru ada pada diri seorang wanita. Kemudian seorang wanita ini mengalami masa persalinan dan masa baru kembali, yaitu masa nifas. Masa di mana sudah tidak hamil dan dia memiliki seorang bayi. Jadi hidupnya ini ada sesuatu yang baru, yaitu anggota keluarga baru, suasana baru, dan tanggung jawab yang baru. Sehingga adaptasi ini sudah dimulai memang sejak masa hamil. Untuk adaptasi psikologis masa nifas ini nanti akan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase taking in, fase taking hold, dan fase letting go. Nanti akan saya jelaskan satu persatu masing-masing fase ini. Yang pertama yaitu fase taking in. Periode ketergantungannya yaitu hari pertama dan kedua setelah melahirkan. Seorang wanita ini masih berfokus pada dirinya sendiri. Jadi dia masih memulai penerimaan pada dirinya sendiri, bahwa dirinya sudah mulai merasa tidak hamil lagi dan mulai merasa dia sudah mempunyai baby lagi. Maksud saya sudah mempunyai baby dan dia mengalami fase baru, ya, mengalami fase baru, tapi dia masih belum terlalu fokus dengan bayinya, sehingga masih mengenali diri sendiri. Ibaratnya itu masih mengenali diri sendiri bahwa oh ya, saya ini sekarang sudah memasuki fase nifas. Oh ya, saya ini sekarang sudah memiliki bayi, tapi dia masih fokus dengan dirinya sendiri. Dia masih senang bercerita. Ya, ibu akan berulang kali berceritakan proses persalinan yang dialami dari awal sampai akhir. Jadi dia masih excited, ya, masih berulang-ulang terus dicerita. Iya, saya itu kemarin persalinan gini, ya awalnya pembukaannya jam sekian, kemudian sampai menceritakan detail prosesnya. Bahkan setiap orang yang misalnya menjenguk, ya dia masih dengan semangat menceritakan. Kemudian dia masih ingin semua orang memahaminya, ya, masih ingin semua orang membantunya, karena dia merasa mungkin belum terlalu siap, ya, belum terlalu siap, tapi mau tidak mau dia harus menghadapinya. Jadi fase ini masih pada periode ke hari ke-1 dan 2 setelah melahirkan. Apa tugas bidan sebagai tenaga kesehatan untuk mendukung? Bidan itu harus menggunakan pendekatan yang empatik agar ibu dapat melewati fase ini dengan baik. Jadi fase ini memang rentan sekali dengan misalnya postpartum blues, ya, atau baby blues. Ini nanti akan kita jelaskan setelah ini, ya. Jadi bidan ini harus benar-benar bisa berempatik, ya, bisa memahami ibunya dan menjelaskan juga kepada keluarganya. Kemudian ada fase taking hold, yaitu periode berlangsung 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini timbul rasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Jadi pada fase ini si ibu ini dia mulai merasa khawatir. Aduh, saya nanti bisa nggak ya? Nah, biasanya kan tadi hari pertama kedua mungkin masih dibantu, ya. Apalagi ini pada ibu yang preemie, ya. Pada ibu yang preemie yang baru merasakan persalinan, ya. Jadi pada ibu yang preemie ini dia merasa bahwa apakah saya mampu melakukannya seperti itu. Misalnya ada yang dibantu
orang lain ya, misalnya atau ibunya, atau dibantu oleh atau menyewa jasa orang yang memandikan bayi dan sebagainya. Ini dia, apa saya mampu nggak ya merawat bayi saya nanti seperti itu, bisa nggak saya memandikan. Nah, ini sudah mulai ada rasa khawatir ya, nanti jangan-jangan saya nggak mampu gitu, apakah saya bisa bertanggung jawab dalam merawat bayi saya. Itu sudah mulai muncul di fase taking hold ini. Kemudian mempunyai perasaan sensitif sehingga mudah tersinggung dan gampang marah ya. Jadi ini juga bisa dipengaruhi karena ibunya juga kurang istirahat, kemudian dia masih dalam fase kebingungan, aduh saya bisa nggak ya. Kemudian kalau ada yang membuatnya marah, tersinggung ya, ini sangat sensitif sekali ya. Kemudian bagaimana sih tugas bidan dalam menghadapi ibu di fase taking hold ini? Harus berhati-hati menjaga komunikasi dengan ibu ya, karena memang kalau kurang istirahat juga rentan dengan tersinggung, marah ya. Ini kemudian dukungan moral sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi tetap disemangati ya, walaupun dia misalnya merasa tidak mampu, merasa tidak bisa bertanggung jawab dengan bayinya, tetap harus disemangati, diberi dukungan moral. Kemudian ajarkan cara merawat bayi ya, cara menyusui yang benar. Kadang kan masih bingung, ini bayi saya kok nggak bisa menyusui ya, bayi saya kok nggak mau gitu, kok rewel terus. Mungkin cara posisinya yang kurang tepat saat menyusui ya. Jadi kita bisa menjelaskan. Kemudian cara merawat luka jahitan. Misalnya ibu yang parto spontan ya. Bagaimana sih cara merawat luka jahitan pada bagian jalan lahir yang kemarin habis dijahit misalnya ya, itu kita ajarkan cara merawatnya. Kemudian misalnya ibu yang post SC itu juga ya, bagaimana cara merawatnya, jangan sampai kena air dulu misalnya. Jadi kita jelaskan kepada ibu dengan cara yang halus tanpa menimbulkan rasa khawatir ya, karena ketika ibu sudah merasa khawatir misalnya pada bekas luka jahitan pada parto spontan, jika dia merasa khawatir, dia biasanya akan takut mau BAK ya, mau buang air kecil aja takut. Akhirnya efeknya itu ke ini, vesika urinarianya nanti dia akan penuh dan akhirnya itu juga menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian ada senam nifas ya, senam nifas ini juga diperlukan kalau memang ibunya berkenan, kemudian atau memang ada fasilitas melakukan senam nifas, ini juga bisa kita sampaikan. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan yang dibutuhkan seperti gizi ya, seperti yang sudah kita ketahui, yang namanya ibu nifas juga gizinya harus sangat diperhatikan karena terkait dengan menyusui ya. Jadi ibu yang menyusui ini tidak hanya dia membutuhkan membutuhkan suasana hati yang rileks, yang bahagia, senang, tapi juga dia membutuhkan gizi juga karena kaitannya dengan nanti produksi ASI. Kemudian dia juga butuh istirahat ya, kebersihan diri itu juga ya. Kadang takut misalnya ceboknya takut akhirnya tidak terlalu bersih, ini juga hati-hati, kita juga harus sampaikan ya, karena bisa menyebabkan infeksi. Istirahatnya juga harus diperhatikan. Kalau misalnya mau mau istirahat tidur siang itu juga boleh ya. Kadang kan masih ada mitos yang tidak membolehkan ibu nifas untuk istirahat di siang hari. Ini juga harus kita sampaikan bahwa itu hanyalah mitos. Kalau misalnya mau istirahat silahkan, nggak apa-apa gitu, karena biasanya malamnya bayinya yang ngajak lembur ya istilahnya, jadi nggak mau tidur. Nah, ibu ini pasti harus cukup istirahatnya karena dia nggak boleh stres. Ketika dia sudah stres, ini bisa menyebabkan menghambat produksi ASI. Kemudian ada fase yang ketiga yaitu fase letting go. Ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Nah, ini ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya ya.
sudah mulai menyesuaikan diri, dan ibu memahami bahwa bayi butuh disusui sehingga siap terjaga untuk memenuhi kebutuhan bayinya, ya. Dia sudah mulai memahami, ternyata memang inilah peran saya sebagai seorang ibu yang baru. Kemudian keinginan untuk merawat diri dan bayinya sudah meningkat. Ibu lebih percaya diri dalam menjalani peran barunya. Jadi dia sudah menerima keadaannya, sudah mulai terbiasa dengan perannya yang baru. Dia sudah mulai percaya diri, misalnya, saya sudah mulai bisa nih memandikan bayi saya. Ya, jadi dia sudah mulai senang dengan kondisinya yang baru. Kemudian apa tugas bidan di fase ini, yaitu memberikan Penkes tentang kemandirian dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya. Seperti tadi ya, bisa mengajari cara memandikan, merawat tali pusat, ya, cara menyusui yang benar. Ini bisa kita lanjutkan untuk memberikan Penkes ke ibunya. Kemudian memberi Penkes pada keluarga dan suami bahwa dukungan masih terus diperlukan seperti membantu merawat bayi. Nah, kemudian mengerjakan urusan rumah tangga karena ibu memerlukan istirahat yang cukup sehingga mendapatkan kondisi fisik yang bagus untuk dapat merawat bayinya. Ini tugas tidak hanya tugas seorang ibu saja, tapi juga suami memberi dukungan ini tidak hanya memberi dukungan materi, tapi juga dukungan secara psikologis ya. Jadi suaminya harus bisa memberi dukungan ke ibunya, misalnya bantu-bantu ibunya, kemudian membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ini juga sangat membantu seorang ibu nifas, sehingga kalau hanya dibantu sedikit saja, ibu akan merasa bahagia. Ibu akan merasa dirinya ada yang mendukung, kemudian ibu akan merasa lebih percaya diri ya. Jadi merasa bahwa seorang suami ternyata care kepada dirinya, sehingga membiarkan seorang ibu ini dia merawat bayinya lebih fokus lagi tanpa perlu ada rasa khawatir dengan pekerjaan yang lain gitu. Nah, itu tadi tentang perubahan psikologis pada masa nifas. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk tema yang postpartum blues ya. Sudah pernah dengar istilah postpartum blues ya? Oke, yaitu adalah keadaan depresi ringan dan sepintas yang umumnya terjadi dalam minggu pertama atau lebih sesudah melahirkan. Jadi ibunya ini stres ya, tanpa disadari kadang kayak nangis sendiri, atau mungkin dia nggak ada apa-apa, dia tiba-tiba merasa sedih, merasa nangis sendiri ya. Nah, postpartum blues ini definisinya juga merupakan sebuah kesedihan postpartum, yaitu seperti bentuknya seperti tangisan, perubahan suasana hati yang mana lebih sering terjadi pada anak pertama dan bersifat sementara pada minggu-minggu pertama dan kedua. Jadi dia merasa stres ya. Ya ampun, ternyata seperti ini ya ngurus bayi, saya nggak bisa, saya harus bagaimana. Akhirnya dia merasa stres, atau mungkin ditambah tidak ada yang membantunya, atau ditambah lagi tidak ada yang care, bahkan dia merasa sendiri, harus berjuang sendiri, harus merawat bayinya sendiri. Dia akan stres, kurang istirahat, akhirnya apa, imbasnya dia juga malas makan ya. Dia akan merasa bahwa ternyata punya bayi itu nggak enak banget ya, saya stres seperti ini. Jadi dia kadang bisa aja nangis sendiri, kemudian marah sendiri, atau bahkan ada yang lebih parahnya bahkan sampai tidak menyadari dia sampai menyakiti bayinya. Tapi ini sudah ke tahap selanjutnya ya. Kalau postpartum blues ini masih dalam fase ringan. Kemudian apa saja penyebab postpartum blues? Yang pertama yaitu dukungan sosial dari suami atau keluarga ini memang kurang atau bahkan tidak ada. Jadi menyebabkan seorang ibu ini dia merasa sendiri, tidak ada yang mau mendukungnya. Kemudian seperti karakteristik ya, umur misalnya dia masih terlalu muda ya, yang seharusnya dia masih dalam fase
senang-senang dengan teman-temannya, masih dalam fase main dengan teman-temannya, tapi dia harus merawat bayi. Kemudian pendidikan, ya, pendidikan yang rendah atau mungkin kurangnya informasi terkait dengan perawatan bayi, dia juga akan tidak mengerti bagaimana caranya, ya, sulit untuk memahami, sehingga ini juga sebagai pemicu postpartum blues. Kemudian pekerjaan, barangkali ada seorang yang wanita karir, ya, dia punya tanggung jawab lain selain merawat bayinya, yaitu pekerjaannya, menuntutnya atau mungkin dapat cuti cuma beberapa hari kemudian harus langsung berangkat, dia akan stres membagi waktunya antara pekerjaan dan merawat bayinya. Kemudian yang ketiga yaitu fisik, kelelahan setelah melahirkan, perubahan pola tidur, ya, sakit kepala dan kurang istirahat. Ini juga sebagai pemicunya. Harapan tentang persalinan yang tinggi, dia mengharapkan atau membayangkan, wah setelah ini saya punya bayi, ya, saya punya ada temennya, kemudian bayinya akan lucu, terus orang-orang akan semakin sayang sama dia, tapi ternyata harapannya terlalu tinggi misalnya. Ternyata dalam kenyataannya tidak seperti harapan-harapannya. Kemudian dia akan merasa kecewa dan dia mengalami postpartum blues. Kemudian ada status obstetrik, ya. Dan ada lagi keadaan, perilaku dan kualitas bayi, ya, frustasi karena bayi tidak mau tidur, nangis terus atau mungkin muntah, bahkan sakit, ya, atau bahkan ada kecacatan dan komplikasi. Dia semakin stres dengan kondisinya, ditambah lagi dengan keadaan bayinya. Kemudian ada mitos, ya, mitos ini tadi misalnya Ibu Nifas nggak boleh tidur siang. Nah, dia padahal malamnya sudah lemburan, tapi dia nggak boleh tidur siang misalnya, ya. Akhirnya dia akan merasa kelelahan, stres. Nah, kemudian ada budaya, ya, itu misalnya tadi budaya terkait dengan mitos, keyakinan dan norma. Apa saja tanda gejala postpartum blues, ya? Yang pertama yaitu tandanya dia kesedihan sementara. Jadi postpartum blues ini masih kesedihan yang sementara, ya. Dia masih kaget dengan dirinya, masih belum bisa menerima keadaannya. Kemudian dia sering menangis karena tidak bisa memberikan ASI. Dia merasa gagal. Oh, ternyata saya nggak bisa memberikan ASI. Padahal misalnya karena ASINya baru sedikit, ASINya sedikit sekali yang keluar. Padahal memang ASI yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir ini memang belum banyak. Jadi produksinya ini menyesuaikan dengan umur bayi, karena memang kalau langsung banyak sekali nanti bayi bisa tersedak. Jadi memang ini sebenarnya sudah fisiologis, cuma kadang memang ada ibu yang belum memahami bahwa produksinya itu harus banyak, bayi harus minum banyak. Padahal bayi baru lahir lambungnya ini masih segede atau sebesar buah kelengkeng, ya. Jadi memang sedikit sekali, baru sedikit sekali, dan ASI produksinya juga menyesuaikan volumenya, tapi kadang tidak tahu, bahkan menyebut dirinya bahwa produksinya ini baru sedikit, ya, saya nggak bisa menyusui. Kemudian mungkin salah posisi, ya, salah posisi, akhirnya bayinya rewel terus, nggak mau menyusui, nggak mau menyusu, akhirnya dia merasa nggak bisa. Nah, ini juga peran bidan di sini juga sangat penting, ya, dalam memberikan edukasi kepada ibu terkait pemberian ASI. Kemudian menangis karena frustasi anak tidak mau tidur. Nah, ini kadang ada, ya, bayi yang ngajak begadang. Malam-malam ngajak begadang, ya. Bahkan sampai pagi bisa aja, ya. Sampai pagi bayinya tidak mau tidur. Kemudian kelelahan atau migrain, ya. Dia merasa akhirnya badannya lelah, bahkan sampai sakit kepala hingga migrain, ya. Kemudian sering khawatirnya macam-macam. Saya nggak bisa jaga bayi saya, nanti kalau bayi saya sakit gimana? Saya di sini sendirian, misalnya suami pulangnya malam atau pulangnya jarang pulang, ya. Saya di rumah sendirian, nggak ada yang bantu saya. Ini banyak sekali kekhawatirannya. Insomnia, ya, ini juga bisa insomnia karena dia tadi stres, ya, dia nggak bisa tidur tidak nyenyak, ya, mudah tersinggung, ya, kehilangan minat terhadap bayinya karena tadi dia stres, tadi dia merasa tidak bisa merawat bayi, akhirnya dia udah malas gitu, malas sama bayinya, dia kehilangan minat sama bayinya, dan kehilangan nafsu makan karena stres tadi. Mau makan dia akhirnya malas mau makan,
karena banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggunya. Bagaimana penata laksanaannya? Yaitu membicarakan rasa tertekan dengan orang yang memiliki keterampilan mendengar atau sahabatnya juga bisa, ya, meluangkan waktu berbicara dengan pasangan, membiarkan teman dan keluarga membantu merawat anaknya, mencari waktu melakukan hobinya, kemudian istirahat cukup agar tidak lelah atau depresi, menggerakkan badannya seperti olahraga, jalan-jalan ringan, ya. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian ada kesedihan dan duka cita, yaitu tanda dan gejala kesedihan, ya. Kemurungan nifas, yaitu sangat emosional, sedih, khawatir, mudah tersinggung, cemas, merasa hilang semangat, mudah marah, sedih tanpa ada sebabnya, menangis dan berulang kali. Ini fase atau ini tingkatannya lebih dalam lagi dari ini ya, dari postpartum blues. Dia akan lebih sedih lagi, gampang marah, ya, bisa menangisnya berulang-ulang tanpa ada penyebab pasti apa. Kemudian etiologinya yaitu perubahan pada hidup seseorang wanita sesudah mempunyai bayi. Ada lagi perubahan hormonal yang cepat sementara tubuh kembali dalam keadaan tidak hamil dan proses menyusui telah terjadi. Dia masih belum siap untuk menghadapi peran barunya. Adanya perasaan kehilangan secara fisik sesudah melahirkan yang menjurus pada suatu perasaan sedih, ya. Kemudian adanya ketidaknyamanan jasmani, rasa letih, stres atau kecemasan. Bagaimana penata laksanaannya? Yaitu memberikan dukungan dan dorongan serta menjadi pendengar yang baik. Ya, sebagai bidan kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Biasanya orang yang stres atau dia butuh dukungan, dia kadang nggak butuh solusi, tapi dia hanya perlu didengarkan keluhannya. Atau mungkin menurut kita kadang hal-hal yang itu tuh sepele, tapi belum tentu menurut orang lain. Jadi kita hanya perlu mendengarkan. Apabila kita perlu memberikan masukan, berikan masukan, berikan penkes supaya si ibu ini dia merasa lebih baik. Bila seorang ibu tidak bereaksi positif terhadap dukungan yang diberikan atau tetap menunjukkan perilaku yang aneh, misalnya dia merasa mendengar suara-suara di luar kenyataan, berhalusinasi, kemudian berhayal dan menolak bayinya, atau berpikir untuk mencederai diri dan bayinya, maka harus dirujuk kepada seorang ahli yang mampu menangani masalah psikologis dan memerlukan pengobatan khusus untuk membantu mengatasi keadaannya. Jadi kalau memang sudah masuk ke fase ini, ibu harus kita rujuk ke ahli psikologis, atau mungkin kalau sudah parah sekali bisa kita konsultasikan ke psikiater, ya, untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk. Nah, itu tadi penjelasan perubahan psikologis masa nifas dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya, ya. Apabila ada pertanyaan, kita bisa sharing, ya, di grup maupun lewat Bapri juga bisa. Silahkan dipelajari kembali. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.